Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mufliatunisa, NIM 1814101194. Baik, saya akan menjawab pertanyaan soal UTS Pasar Modal Syariah. Soal pertama, jelaskan definisi pasar modal syariah dan ceritakan tonggak sejarah kelahiran pasar modal syariah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Definisi pasar modal syariah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal atau UU PM adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Berdasarkan definisi tersebut, terminologi pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal, sebagaimana yang diatur dalam UU PM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sejarah pasar modal syariah. Sejarah pasar modal syariah di Indonesia dimulai dengan terbitnya Reksadana Syariah oleh PT Dana Reksa Investment Management pada 3 Juli 1997. Selanjutnya, Bursa Efek di Indonesia atau Bursa Efek Jakarta bekerja sama dengan PT Dana Reksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 Juli tahun 2000 yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Perkembangan pasar modal syariah mencapai tunggak sejarah baru yang disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN pada tanggal 7 Mei 2008. Undang-undang ini diperlukan sebagai landasan hukum untuk menerbitkan surat berharga syariah atau negara suku negara. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, jelaskan perbedaan akad musyarakah dan akad mudharabah pada pasar modal syariah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Akad musyarakah adalah perjanjian atau akad kerjasama antara dua pihak atau lebih atau yang disebut syarik dengan cara menyertakan modal baik dalam bentuk uang maupun bentuk aset lainnya untuk melakukan suatu usaha. Sedangkan akad mudharabah atau qirad adalah perjanjian atau akad kerjasama antara pihak pemilik modal atau shahib al-mal dan pihak pengelola usaha atau mudharib dengan cara penuh modal atau shahib al-mal menyerahkan modal dengan pengelola usaha atau mudharib mengelola modal tersebut dalam suatu usaha. Soal yang ketiga, jelaskan beberapa kaidah fikih muamalah yang sering digunakan di pasar modal syariah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah mubah. Yang pernah digunakan yaitu pertama, muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Yang kedua, muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat dalam masyarakat. Yang ketiga, muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur perniagaan dalam pengambilan kesempatan. Landasan syar'i yang digunakan dalam melakukan investasi pasar modal dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takulu amwalakum bainakum bil batil illa an takunu tijaratan an taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, yang artinya
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan yang batil, kecuali dengan cara perniagaan yang berlaku dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang padamu. Soal yang keempat, jelaskan definisi dari fatwa dan jelaskan peranan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada pasar modal syariah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Secara umum, fatwa didefinisikan sebagai pendapat atau penjelasan alim ulama terhadap permasalahan dalam penerapan hukum Islam. Biasanya, fatwa dikeluarkan apabila ada pihak yang meminta atau memohon fatwa terhadap suatu kejadian atau sesuatu yang akan dilakukan oleh pihak peminta. Meskipun demikian, fatwa dapat dikeluarkan tanpa diminta jika ada masalah penerapan atau kepastian prinsip-prinsip Islam yang terjadi di masyarakat, sehingga memerlukan sebuah fatwa sebagai penjelasan atau panduan. Peranan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada pasar modal syariah yaitu untuk mengatur operasional pasar modal syariah dengan mengeluarkan fatwa yang berkaitannya seperti mekanismenya atau objeknya dan lain-lain. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.